Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kembali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Ananda semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila untuk pembahasan atau topik bahasan, pokok bahasan pada hari ini adalah dinamika, tantangan, serta hubungan antara Pancasila dengan proklamasi dalam kaitannya sebagai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nah, di chapter sebelumnya atau pembahasan sebelumnya atau topik sebelumnya kita telah berbicara terkait dengan apa sih esensi dari Pancasila itu dalam proses penetapannya, dalam proses pembuatannya, ya, pemenuhan konsep-konsep dari nilai-nilai yang begitu banyak yang kemudian di kodifikasi, ya, disusun oleh founding fathers kita ke dalam sebuah struktur konsep dasar negara yang diikrarkan pada sidang BPUPKI. Nah, di chapter kali ini kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan dinamika Pancasila dalam konteks sejarah, ya. Nah, jadi sebagai gambaran bahwa sebuah negara pada hakikatnya itu dibangun berdasarkan suatu landasan yang kemudian dijadikan sebuah dasar negara, ya. Jadi dasar negara sendiri itu adalah alas atau fundamen yang menjadi pijakan atau memberi kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Jadi semacam pandangan, ya, semacam ideologi yang lahir, dan kemudian itulah yang membuat orang-orang atau penduduk ataupun warga negara dalam dalam suatu negara itu saling mengikat dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dalam pelaksanaannya, baik dari pelaksanaan pemerintahan maupun dalam kehidupan kenegaraan. Nah, Pancasila sedinamikanya, ya, bisa diperhatikan di chapter sebelumnya itu bahwa memang dalam penyusunannya itu sangat alot, sangat panjang sekali terkait dengan penentuan dasar negara ini. Mengapa hal ini perlu dilakukan kajian yang mendalam, mengingat kita merupakan bangsa yang besar, terdiri dari begitu banyak kultur, budaya, bahasa yang berbeda-beda, dan itulah kemudian yang perlu kita rumuskan sebuah konsep yang mampu untuk kita uh, menjadi acuan kita dalam proses pelaksanaan, ya, kehidupan pemerintahan kita, ya. Jadi perlu kok sebuah konsep yang kuat yang tertanam dalam benak warga negara sehingga kita tidak mudah untuk berpecah belah dalam proses kehidupan bernegara ini. Nah, di topik-topik sebelumnya juga pernah disinggung terkait dengan periode-periodenya. Nah, saya mungkin sedikit refleksi bahwa dalam pelaksanaannya, ya, Pancasila dulu pada awal diikrarkan bahwa ini adalah sebuah konsep dasar negara dan ditetapkan pada tanggal 1 Mei, kemudian diperbaharui kembali di 22 Juni di Piagam Jakarta. Nah, terjadi pasang surut dalam masa-masa awal pelaksanaan Pancasila ini, atau penginternalisasian Pancasila ini dalam kehidupan bernegara kita. Misalnya di periode 1959 itu, ya, di periodenya masa Orde Lama, ya, pada waktu itu kita menganut demokrasi terpimpin. Dulu pada waktu itu yang menjadi jargon, ya, pengganti dari Pancasila yang lebih populer adalah mungkin Ananda pernah dengar istilah Nasakom, ya, nasionalisme, agama, dan komunisme. Itu dulu istilah yang paling populer di masa
demokrasi terpimpin itu pada masa pemerintahan periode apa Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Nah, itu berlangsung sampai 1965 ya. Dalam periode itu konsep nasionalisme, agama dan komunisme itu dianggap ya diuji cobakan karena dianggap yang paling cocok, mengingat di periode yang lalu di demokrasi liberal atau demokrasi parlementer kita dianggap tidak cocok untuk menganut paham tersebut. Nah, kemudian dirubah kembali ya pada masa pemerintahan Orde Baru ya. Mungkin Anda kemarin juga sudah saya singgung di chapter sebelumnya, topik sebelumnya terkait dengan P4. Nah, di situ kemarin diikrarkan kembali, dipopulerkan kembali terkait dengan P4 itu. Nah, barulah pada masuk kepada masa reformasi. Nah, terjadilah dinamika yang lebih kompleks lagi, di mana terjadi fobia Pancasila. Ya, sebuah survei dulu media cetak pernah membuat survei di tahun 2008. Ya, kurang lebih sudah hampir 14 tahun yang lalu, tetapi di awal-awal itu mungkin kita memiliki gambaran bahwa terjadi eh, terjadi pendangkalan ya, terjadi pendangkalan makna dari Pancasila itu bagaimana bisa diresapi sebagai sebuah dasar negara ya. Hal ini terlihat dari survei yang ditunjukkan oleh media cetak tersebut di tahun 2008 yang menunjukkan di antara responden yang disurvei itu menunjukkan sekitar 60% lebih itu tidak menghafal atau tidak mengucapkan dengan benar sila-sila dalam Pancasila itu sendiri. Nah, makanya ternyata dari hasil survei itulah kemudian kita mengambil konklusi bahwa memang masih butuh ya penguatan. Makanya sampai hari ini Ananda mungkin eh, masih sering melihat regulasi-regulasi atau mendengar bahkan mengikuti terkait dengan penguatan empat pilar kebangsaan itu ya, yang dibuat atau digagas oleh MPR ya, karena memang itu untuk memupuk rasa jiwa nasionalisme kita untuk mengingat kembali ya apa yang bangsa ini alami sampai pada apa yang bisa kita capai atau bisa kita nikmati hari ini. Nah, itulah kemudian yang menjadi dinamika dalam perjalanan perumusan ya atau penerapan atau dinamika Pancasila dalam era-era pemerintahan ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita tangkap dari Pancasila ini sendiri dalam perjalanannya dalam arus menjadi arus sebuah bangsa ya, perjalanan arus sebuah bangsa. Jadi yang bisa kita tarik adalah eh, seberapa keras pun ya ideologi atau pandangan-pandangan entah itu terkait dengan konsep kenegaraan ataupun dan sebagainya dari luar ya, karena ini kita terjadi dalam masa-masa ini kita berada pada masa akulturasi percampuran budaya. Seberapa kuat pun dorongan untuk ideologi itu masuk, tetapi eh, kita akan kembali kepada fitrah bahwa yang paling cocok, yang paling pas untuk diterapkan di bangsa kita, di bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Karena memang dari penyusunan konsep dasar negara saja memang nilai-nilai yang berada pada Pancasila itu adalah nilai-nilai yang diambil dari atau yang hidup dari kaidah-kaidah norma dalam masyarakat bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Ananda tentu jadi betapapun argumen ya di masyarakat atau opini yang beredar di masyarakat bahkan
lemahnya, dapat melemahkan sebuah rezim, pada hakikatnya nanti kita akan kembali tersadar bahwa memang kebinekaan inilah yang menguatkan kita, ya. Nilai-nilai dasar inilah yang mendekatkan kita, merekatkan kita ke dalam suatu kesatuan yang utuh, menjadi sebuah negara, menjadi sebuah bangsa. Nah, makanya yang bisa kita tarik dari topik bahasan ini adalah bahwa eh, perjalanan Pancasila ini sangat panjang sekali, tetapi memang dalam proses pemaknaannya kita masih salah, ya, meletakkan nilai-nilai itu ke dalam dimensi-dimensi yang sepadan, ya, atau sesuai dalam kehidupan di masyarakat. Contohnya, saya beri contoh di kasus di periode lalu, ya, di masa lampau itu pernah Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai seorang presiden seumur hidup. Nah, padahal dalam nilai-nilai Pancasila, dalam regulasi dari Undang-Undang Dasar kita itu sudah jelas menekankan bahwa presiden itu harus memiliki masa jangka waktu tertentu dalam setiap periodenya, ya. Dalam hal ini ya 5 tahun. Itu tertera dalam Undang-Undang Dasar jelas, bahkan bisa dipilih kembali. Jadi memang harus ada periode dalam setiap masa kepemimpinannya, bukan dipilih seumur hidup, ya. Jadi itu salah satu contoh eh, penerapan atau peletakan nilai-nilai yang di luar daripada dimensi yang seharusnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada topik hari ini. Jadi terkait dengan dinamikanya, terkait dengan perjalanannya, Ananda sudah memiliki gambaran. Silahkan Ananda menyusun argumen, ya, argumen tersendiri terkait bagaimana Ananda memaknai atau mengikrarkan diri bahwa Ananda adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang berdasarkan dengan nilai-nilai luhur dari bangsa kita, ya, dalam hal ini Pancasila, ya. Saya sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om.